Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen akan memaparkan hasil tugas kelompok kami sebagai syarat memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Dr. Dame Iva Sihombing MSI, di mana materi yang akan kami paparkan adalah limit di tak hingga. Sebelum memulai pemaparan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, di mana anggota kelompok ini terdiri dari yang pertama, Ibu Epipanias Buru Sihite yang akan menjadi pemakalah pertama, yang kedua, Bapak Lima Sugultum yang akan menjadi pemakalah kedua, dan yang terakhir saya sendiri, Miskah Pardede sebagai moderator. Baiklah, segera saja kita mulai. Kepada Ibu Epipanias, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Miska. Kita akan membahas limit di tak hingga. Definisi. Misalkan A adalah himpunan bagian atau sama dengan himpunan R yang tak terbatas di atas dan F merupakan A menuju R, bilangan L merupakan anggota R disebut limit F di tak hingga dan dapat ditulis limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L. Untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat alfa, sama dengan alfa epsilon merupakan anggota R. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan X lebih besar dari alfa berlaku harga mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Limaso. Baik, terima kasih kepada Ibu Epipania dan sebelumnya Ibu Moderator Ibu Miska. Saya sendiri akan mencoba membuat contoh yang akan membuktikan definisi limit di tak hingga. Baik, langsung aja contoh pertama yaitu buktikan dengan definisi limit di tak hingga limit X mendekati tak hingga X kuadrat per 2X kuadrat tambah 5X sama dengan setengah. Nah, pada soal ini yang menjadi Fx-nya adalah ini, yaitu X kuadrat per 2X kuadrat tambah 5X. Ini Fx, sementara L-nya atau hasil limit itu adalah ini. Nah, sekarang sesuai dengan definisi limit di tak hingga, bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada alfa epsilon. Ini alfa epsilon ini yang akan kita cari sebenarnya berapa nilainya. Kita belum tahu di sini berapa nilai epsilon itu, nilai alfa yang bergantung kepada epsilon itu. Di mana si alfa epsilon ini adalah anggota bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota bilangan asli dan X lebih besar dari alfa, maka berlaku bahwa mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan si alfa epsilon yang bergantung kepada nilai epsilon tadi, maka secara otomatis nilai limit ini akan terbukti. Untuk itu, kita buktikan mutlak Fx dikurang L itu sama dengan, kita masukkan nilai Fx dengan si L tadi, ini dia, mutlak X kuadrat per 2X kuadrat tambah 5X dikurang setengah. Untuk mengurangkan ini, kita ubah ke bentuk sifat A per B kurang C per D, itu kan sama dengan D dikurang BC per BD. Ini dia sama dengan mutlak 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat dikurang 5X per 2 dikali 2X kuadrat tambah 5X. Ini kan habis atau 0. Maka tinggal min 5X per 2 kali 2X kuadrat tambah 5X. Yang di sebelah kanan.
karena ini masih di dalam nilai mutlak, maka kalau kita lepas mutlaknya kan ini kan menjadi positif. Apapun mau nol pun dia kan tetap juga nol, artinya tidak mungkin negatif, maka ini kita hilangkan aja minnya menjadi 5x per 2 kali 2x kuadrat tambah 5x. Nah, ini sendiri masih ada koefisien 2 yang bagian bawah. Kalau kita hilangkan ini, si 2 yang bagian bawah ini, maka ini akan lebih kecil daripada 5x per 2x kuadrat tambah 5x. Kenapa? Karena 2 yang bawah ini mengalihkan dengan si 2x kuadrat tambah 5x, akibatnya dia akan membesar. Sehingga membagi 5x dengan yang semakin membesar tadi, dia pastilah lebih kecil daripada si 5x per 2x kuadrat tambah 5x. Nah, kemudian 5x per 2x kuadrat tambah 5x itu sama dengan 5 per 2x tambah 5. Ini kan bagian atas kan punya x. Ini bawah juga sama-sama punya x, maka bisa tinggal satu lagi di sini. Kemudian yang 5x bisa tinggal 5. Maka tinggal menjadi 5 per 2x tambah 5. Nah, kemudian 5 per 2x tambah 5 di bagian bawah punya penambahan dengan 5. Nah, artinya kalau dihilangkan 5 ini yang menjadi di sebelah kanan ini bahwa 2x tambah 5 pasti lebih besar daripada 2x. Akibatnya pembagian 5 terhadap 2x tambah 5 akan lebih kecil daripada pembagian 5 dengan 2x. Nah, selanjutnya 5 per 2x pasti lebih kecil daripada 5 per x. Kenapa? Karena ini masih memiliki pengali 2. Ini, pengali 2 yang lebih besar ke penyebutnya ini atau pembaginya. Maka ini pasti lebih kecil lah daripada 5 per x. Nah, di sini kita sudah menemukan 5 per x. Nah, kembali ke definisi tadi, didefinisikan ini untuk setiap x anggota bilangan A dengan ini, dengan x lebih besar daripada alfa. Ada di sini x lebih besar dari alfa. Ini kan x lebih besar daripada alfa. Maka kalau kita buat kebalikannya 1/x, pastilah lebih kecil daripada 1/alfa. Ini, misalnya 5 lebih besar dari 2, maka 1/5 pasti lebih kecil dari 1/2. Nah, kemudian ini kan 1/x. Di sini kita punya 5 per x. Nah, supaya ini jadi 5 per x, maka kedua ruas ini sama-sama kita kali 5. Ini menjadi kita kali 5, 5 per x. Ini lebih kecil, masih tetap sama lebih kecil karena kita kali 5 tidak mengubah pertidaksamaan, kecuali sama-sama dikali bilangan negatif. Ini 5 per alfa. Nah, dari definisi limit tadi, kita menemukan suatu pertidaksamaan 5 per x ternyata lebih kecil dari 5 per alfa. Maka itulah yang ini. Ini. Nah, dari situlah bahwa 5 per x lebih kecil dari 5 per alfa.
tadi kan alfa ini bergantung kepada epsilon. Misalnya 2 kali epsilon kah, 3 kali epsilon kah, atau 4 kali epsilon kah. Yang nantinya 5 per alfa ini harus menjadi sama dengan epsilon, sesuai dengan ini. Ini. Maka berapakah alfanya ini yang kita pilih sehingga dia menjadi epsilon? Tentu kan 5 per epsilon. Karena 5 dibagi 5 per epsilon sama saja dengan 5 dikali epsilon per 5 sama dengan epsilon. Maka dengan demikian ditemukannya epsilon di ruas ini yang kanan dengan nilai alfa 5 per epsilon, maka secara otomatis terbuktilah bahwa limit X mendekati alfa di mana fx-nya x kuadrat per 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 1 per 2. Begitu untuk pembuktikan soal nomor 1. Ini kita lanjut ke contoh soal nomor 2 yang nilai limitnya 0. Seperti yang tadi, Bapak Ibu, ini adalah nilai fx-nya. Nah, inilah yang menjadi nilai L-nya. L-nya itu sendiri sama dengan 0. Kita sama juga di sini mencari nilai si alfa epsilon ini. Alfa epsilon sama dengan berapa? Berapakah nilai alfa epsilon sehingga mutlak fx dikurang L itu nanti lebih kecil dari epsilon. Jadi dari definisi limit tak hingga tadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat alfa epsilon sama dengan berapa? Anggota bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota bilangan A dan X lebih besar dari alfa, berlaku mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, kita buat mutlak fx dikurang L, yaitu mutlak 4x per x kuadrat tambah 3x dikurang 0. Karena L-nya 0, berarti sama aja ini tinggal si fx dimutlakkan, akan hasilnya juga 4x per x kuadrat tambah 3x. Nah, ini kan punya x. Ini punya x. Ini bawah juga sama-sama punya, tinggal sebiji lagi, satu lagi x-nya. Ini juga bisa kita coret, tinggal 4 per x tambah 3. Ini dia. 4 per x tambah 3 ini pastilah lebih kecil daripada 4 per x. Karena ini yang menyebabkan ada penambahan 3 di bagian penyebutnya. Sehingga menyebabkan 4 per x tambah 3 lebih kecil daripada 4 per x. Kemudian si 4 per x ini kita sudah punya 4 per x, akan lebih kecil daripada suatu epsilon nantinya. Nah, kita akan mau mencari si alfa epsilon dari definisi tadi. Di definisi tadi kan sudah ada bahwa X lebih besar daripada alfa ini, maka 1/X juga akan lebih kecil daripada 1 per alfa. Nah, kemudian karena ini kita punya 4 per X, maka sama-sama kita kali dengan ruas kiri dan kanan kali 4, ini menjadi 4 per X pasti lebih kecil dari 4 per alfa.
Ini 4 per alfa. Kita sudah menemukan 4 per X tadi lebih kecil dari 4 per alfa. Inilah yang kita substitusi kemari. Ini 4 per X lebih kecil dari 4 per alfa, yang nanti tujuannya harus sama dengan epsilon. Maka alfanya adalah 4 per epsilon, karena 4 per epsilon ini sama dengan 4 dikali epsilon per alfa. Epsilon per 4 sama dengan alfa. Jadi karena kita sudah menemukan nilai alfa epsilon tadi yaitu 4 per epsilon, maka terbuktilah limit X mendekati tak hingga 4X per X kuadrat ditambah 3X itu sama dengan 0. Jadi demikian Bapak Ibu pembuktian daripada limit yang 2 tadi dengan menggunakan definisi limit di tak hingga. Mungkin itu pembahasan yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Epipanias dan Bapak Limaso atas pemaparannya. Sebelum menutup presentasi ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa limit di tak hingga adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku suatu fungsi saat variabel independennya mendekati nilai yang tidak terbatas. Limit di tak hingga juga bisa memiliki nilai tak hingga, negatif tak hingga, atau tidak ada. Ini tergantung pada perilaku fungsi tersebut saat X mendekati tak hingga. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.